Imamat 27. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Berbicaralah kepada Bani Israel, dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, ketika seseorang menyatakan suatu nazar yang sukar, haruslah jiwa-jiwa itu menjadi milik Yahwe berdasarkan taksiranmu. Haruslah taksiranmu berlaku atas laki-laki yang berumur 20 tahun sampai 60 tahun. Dan taksiranmu haruslah 50 shikal perak menurut shikal kekudusan. Tetapi jika ia itu perempuan, maka taksiranmu haruslah 30 shikal. Jika orang itu berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka taksiranmu atas laki-laki haruslah 20 shikal, dan terhadap perempuan 10 shikal. Dan jika dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka taksiranmu atas laki-laki harus 5 shikal perak, dan taksiranmu atas perempuan 3 shikal perak. Dan jika itu dari yang berumur 60 tahun dan di atasnya, jika ia laki-laki, maka taksiranmu harus 15 shikal, dan atas perempuan 10 shikal. Tetapi jika ia lebih miskin daripada taksiranmu, maka ia harus menempatkan dirinya di hadapan imam, dan imam harus menaksirnya berdasarkan ucapan ketika ia menazarkan sesuai kemampuannya. Haruslah imam menaksirnya. Dan jika persembahan yang mereka persembahkan kepada Yahwe adalah hewan, maka segala hal yang ia berikan kepada Yahwe daripadanya adalah kekudusan. Ia tidak boleh menggantinya dan tidak boleh menukar yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jika ia benar-benar harus menukar hewan dengan hewan, maka haruslah terjadi bahwa penukarnya harus kudus. Jika ada beberapa hewan yang najis, yang daripadanya tidak boleh mereka persembahkan sebagai kurban kepada Yahwe, maka haruslah ia menempatkan hewan itu ke hadapan imam. Dan imam harus menaksirnya antara yang baik dan yang buruk, seturut taksiranmu. Demikianlah seharusnya imam itu melakukannya. Namun jika ia benar-benar mau menebusnya, maka ia harus menambahkan 1/5-nya di atas taksiranmu. Ketika seseorang menguduskan rumahnya menjadi suatu kekudusan bagi Yahwe, maka imam harus menaksirnya antara yang baik dan yang buruk. Seperti taksiran imam itu, demikianlah seharusnya berlaku. Jika yang menguduskan itu hendak menebus rumahnya, maka ia harus menambahkan 1/5 dari uang taksiranmu atasnya, lalu itu menjadi miliknya. Jika seseorang menguduskan bagi Yahwe ladang dari harta miliknya, maka haruslah taksiranmu berdasarkan benihnya. 1 homer benih jelai sama dengan 50 shikal perak. Jika karena tahun Yobel ia hendak menguduskan ladangnya, maka haruslah itu berlaku seturut taksiranmu. Dan jika setelah Yobel ia hendak menguduskan ladangnya, maka imam harus menghitung uang baginya berdasarkan tahun-tahun yang masih tersisa sampai pada tahun Yobel, dan haruslah itu dikurangkan dari taksiranmu. Dan jika yang menguduskannya benar-benar hendak menebus ladang itu, maka ia harus menambahkan 1/5 uang taksiranmu atasnya, dan haruslah itu berlaku baginya. Apabila ia tidak mau menebus ladang itu, atau apabila ia telah menjual ladang itu kepada orang lain, maka itu tidak dapat ditebus lagi. Dan ladang itu pada saat pembebasannya pada tahun Yobel akan menjadi kudus bagi Yahwe. Sebagaimana ladang yang ditentukan bagi Yahwe, maka haruslah ladang itu menjadi harta milik imam. Dan jika ladang pembelian yang ia kuduskan bagi Yahwe bukan dari ladang harta miliknya, maka imam harus menghitung baginya perhitungan taksiranmu sampai tahun Yobel. Lalu haruslah ia menyerahkan taksiranmu pada hari itu, suatu kekudusan bagi Yahwe. Pada tahun Yobel, ladang itu harus kembali kepada orang yang menjualnya, yaitu kepada yang memiliki tanah itu sebagai harta milik. Dan haruslah seluruh taksiranmu menurut shikal kekudusan. Shikal itu harus 20 gera beratnya. Mengenai anak sulung yang lahir sulung bagi Yahwe di antara hewan, tidak seorang pun boleh menguduskannya. Baik seekor lembu maupun seekor domba, itu milik Yahwe. Tetapi jika dari hewan yang najis, maka ia harus menebus berdasarkan taksiranmu. Dan ia harus menambahkan 1/5 atasnya.
dan jika itu tidak ditebus, maka haruslah itu dijual berdasarkan taksiranmu. Mengenai setiap barang yang ditentukan dan dibawa seseorang kepada Yahwe dari semua yang merupakan miliknya, baik manusia dan hewan dan dari ladangnya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Semua barang yang ditentukan, itulah kemahakudusan bagi Yahwe. Setiap orang tertentu yang ditentukan oleh seseorang untuk dibunuh tidak dapat ditebus, haruslah ia dihukum mati. Dan setiap persepuluhan hasil tanah maupun benih dari tanah, dari buah pohon, itu adalah milik Yahwe. Itu kudus bagi Yahwe. Apabila seseorang sungguh-sungguh ingin menebus dari persepuluhannya, haruslah ia menambahkan 1/5 atasnya. Dan setiap persepuluhan dari kawanan lembu dan kawanan domba, semua yang lewat di bawah tongkat gembala, persepuluhannya adalah kudus bagi Yahwe. Ia tidak boleh memilih di antara yang baik dan yang buruk, dan ia tidak boleh menukarnya. Dan apabila ia benar-benar menukarnya, maka yang ditukar dan juga penukarnya akan menjadi kudus. Itu tidak dapat ditebus. Inilah perintah yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa untuk Bani Israel di Gunung Sinai.